Nah, setelah sekian lama ya kita membuat konten di Simpang 4, sempat uh, konten terbaik ya, terviral di channel ini. Sekarang kita kembali lagi mencoba bagaimana perkembangan Simpang 4 di 2025 sekarang ini ya. Setelah 2 atau 3 tahun yang lewat kita mengambil konten di sini. Nah, sekarang pada bulan Februari ini kita berkesempatan hadir lagi ke Simpang 4. Nah, ini ke depan ini kita akan mengarah ke Simpang 4 ya. Dan ya, inilah ibu kotanya, Pasaman Barat, Simpang 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, ini adalah penampakan ya, tampilan kota. Sebenarnya ini adalah kota terbaik loh di Sumatera Barat, penghasil kebun yang terbagus di Sumatera Barat, karena luas lahannya cukup besar, potensi wilayahnya cukup bagus, antaranya hasil perkebunan, hasil sawit, getah gitu kan. Bisa kalian lihat ya, rata-rata di sini bayangkanlah sebuah mobil di sini cukup bagus-bagus semua. Supra Fit nggak main deh di sini, sumpah. Di sini NMAX, PCX, sekelas Agia pun nggak mau. Ini Pajero loh, Pajero, Innova. Nah, biasanya sebuah tempat ya, kalau dinyatakan sudah bagus, artinya berkembang ya. Ini kita sudah memasuki kota Simpang 4. Tadi itu ini Bank BRI, cukup bagus. Sekelas BRI mau menginvestasikan sebuah bangunan yang paling bagus. Ya, karena pihak bank juga berlomba-lomba ya. Di sini mencari muka ya, mencari muka maksudnya ya menampakkanlah kredibilitasnya sebagai bank penjamin kredit ya untuk usaha-usaha perkebunan contohnya. Dan di depan ini adalah Tugu Selamat Datang. Dulunya ini sawit, sekarang ini diganti dengan pakaian adat Minangkabau ya. Nah, kalau ke sana itu tadi kita ke kanan itu ke arah ke Rao ya, ke Panti, yakninya daerah Kabupaten Pasaman. Dan karena yang kalian ketahui kan bahwa Pasaman itu dahulunya satu, dibagi dua pemekaran, Pasaman Kabupaten Pasaman aja atau Pasaman Timur. Jarang sih orang menyebutnya Pasaman Timur, Pasaman aja gitu, dengan platnya D. Dengan nah, ini Bang Nagari cukup bagus, dan dengan ini Pasaman Barat platnya S. Nah, lihat Bank Mandiri. Nah, jarang saya jumpai MS Glam. Wow, sekelas kabupaten terjauh di Sumatera Barat ada MS Glam. Bisa kalian bayangkan potensi daerah ini ya. Wow, Bank BRI di sana dekat, di sini masih ada juga perwakilannya. Bank BNI tadi, Bank BSI di depan kita ini. Nah, lihatlah rumah seperti ini, seperti istana semua. Belum lagi kita ke dalam, belum lagi nanti masuknya perumahan-perumahan. Saya nilai ini daerah ini adalah potensi sekali ya buat usaha perkebunan, terutama itu yang sudah survivor ya, yang sudah bertahan lama.
Tapi kalau yang masih segini-gini aja ya cukup susah ya bertahan di antara yang besar ini. Nah untuk ke depan itu ke ujung Gadiang, paling ujung mana itu ke apa, air mole ya, air mole dong. Ayo arah ke Medan sana lah. Saya lupa namanya. Sungai Bange, Sungai Bange dong. Ah udahlah ya. Nah ini Masjid Agung Pasaman Barat, sebuah ikon ke Kabupaten Pasaman Barat, Simpang 4. Dan di sini adalah bisa dibilang ini sentranya pemerintahan ya, bisa dilihat ini Poltabesnya, Polres ya, Polres Resort, cukup bagus. Wow, bisa dilihat ini sungguh terstruktur ya, karena ini memang daerahnya pemekaran, jadi untuk membangun sebuah daerah pemekaran itu lebih gampang ya daripada existing ya. Jadi mereka bisa mengatur bagaimana strukturisasi pembangunan kotanya. Nah ini adalah kantor Bupati Pasaman Barat. Nah jadi mereka itu lahannya luas, bisa ya bisa dibilang mengatur daerahnya lebih cantik daripada daerah-daerah yang lain yang sudah ada sejak dahulunya. Nah bisa dilihat ini kantor Bupati. Nah ini tadi yang kita lihat di belakang tadi RSUD. Bisa dibilang ini adalah pusat sentralnya pemerintahan. Dan di ujung ini kalau tidak salah ini sentra perumahan ya, rumah-rumah subsidi ada di sini. Nah ini sepertinya ini rumah kantor Bupati lama, tapi dijadikan pengadilan tinggi ya, kawasan hijau. Nah ini saya ada kenalan di sini, dia punya perumahan rumah di sini. Bisa dilihat ini bisa ditanami lagi atau dibuat lagi daerah-daerah yang lebih bagus. Dan juga ini hasil jagung ya, jagung dari Pasaman ini juga banyak, terutama itu untuk pemasok pakan ternak ya, bukan jagung untuk makan ya, untuk pakan ternak. Dan itulah Pasaman. Setelah kita 2 tahun atau 3 tahun tidak kunjungi, kita tanggung ya, lunjung lagi. Ini kita akan putar balik, kita akan menuju pulang ke Padang. Ya kebetulan saya berkesempatan hadir di sini untuk ya sambil ngonten sambil bekerja ya. Dan inilah kota Simpang 4 Pasaman Barat. Dan bisa dibilang ya, saya sebagai orang Padang, masyarakat kota Padang ya, yang berdomisili di Padang, melihat daerah-daerah potensi seperti ini ya sangat iri lah ya. Bayangkan mereka dengan di sini aja seperti ini loh, rumahnya mereka sudah bisa membiayai di atas ya rata-rata orang Padang lah ya, orang Padang yang pagi-pagi pulang malam ya, cuman mendapatkan beberapa rupiah. Dan ini mereka cuman menghasilkan apalah ya dari perkebunan, dari sektor terusannya perkebunan terusannya ya, mulai distributor makanan pupuk apa juga semuanya. Nah itulah ciri-ciri daerah yang memprioritaskan di sektor perkebunan ya. Tadi lihatlah orang berbondong-bondong ke sini untuk jualan gitu. Kawasan perkantoran, selamat datang di kawasan perkantoran. Nah memang apa yang saya bilang tadi, ini memang kawasan perkantoran, kejaksaan, pengadilan negeri. Dan di depan sana itu kita ke laut ya, mungkin lautnya cukup jauh dari sini. Dan Kabupaten Pasaman Barat ini hampir berbatasan dengan Sumatera Utara ya. Nah ada sekelas hotel pun, ini RSUD ya, sorry. Ya cuman yang kurangnya mungkin ya menurut saya pribadi ya, sektor pariwisata ya. Mungkin daerah ini
Ah, kalau berwisata mungkin kayak mereka yang keluar, mereka yang orang males kesini, ngapain orang kesini kan, dan dia nggak mau dilihat kayaknya di sini ya. Selama saya hidup di Sumatera Barat ini juga nggak ada pernah ya ke Pasaman Barat yuk lihat itu, nggak ada. Tetapi orang Pasaman yang berkunjung ke tempat lain, dan di sini juga ada terminal bandaranya juga loh, yang menerbangkan sekelas pesawat Susi Air ya, dengan tujuan Pekanbaru. Dan kenapa saya tertawa? Ya saya ingat tak ada satupun orang Padang pergi ke Pasaman Barat ini untuk melihat wisata ya. Dan belok kiri, aduh, belok kiri berhenti loh di sini. Aduh kacau. Ya udahlah, cukup tertata, cukup terstruktur, dan kalau nggak salah bupatinya di sini berganti ya, nggak incumbent lagi, saya nggak tahu, nanti akan dilantik pada tanggal 6 di DSI. Kemungkinan nanti kita kesini lagi besok, kita follow up, tapi ini terlalu siang, terlalu jauh kita bermain. Kita melancur langsung ke Kota Padang, dan inilah wajah Simpang Ampe, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dan buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, ya inilah channel Motovlog Sumatera Barat yang akan berkunjung keliling Sumatera Barat. Jadi kalian harus subscribe ya channel ini, jangan sampai enggak, karena kalian sangat apa ya, rugi loh. Jarang-jarang nanti masuk ini ke FYP kalian, ke beranda kalian, video ini tidak kalian subscribe. Jadi mohon sekali subscribe-nya, like-nya, dan share-nya, di-share, mana tahu ini adalah kampung kalian. Ya ini sudah cukup bagus lah ya. Ini saya mengingatkan dengan kota Damasraya. Nah, seperti ini sudah mulai berkembang. Saya iri di sini, saya kalau udah tua mau deh ke sini, kecuali harus ada kebun sawitnya ya. Kita dengan upah orang, kita berleha-leha aja dengan hasil sawit ya. Amin ya, amin ini aja dulu ya. Ya udah deh, tanpa udah ngaco nih. Ini kita sudah sampai di Simpang 4. Inilah ikonnya kota Simpang 4, Simpang 4. Ke atas ini ke Ujung Gading, ke kiri ini ke Rao, ke Pasaman, ke itu ke laut, daerah perkebunan, ujung kita ke Padang. Dan ini Tugu Selamat Datang. Dan ini adalah jalan lintas Sumatera, ditandai dengan 020 nya, jalur kuning. Yang bisa lihat bundaran Simpang 4, dahulunya ini sawit ya di atas. Oke, sampai jumpa. See you.